Dan sudah bergabung bersama kami Psychological Service Nidia Dwika Putri. Kita akan berbincang mengenai informasi yang tadi Anda sudah lihat bersama bagaimana kasus bullying menimpa seorang siswi SMP di Pontianak. Mbak Nidia, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sudah hitungan hari dan kita melihat bagaimana kasus awalnya kita hanya melihat kasus kekerasan, tapi kemudian saat ini berkembang. Pelaku masih berada di bawah umur. Saya ingin melihat mengajak Anda untuk melihat gambaran besar. Apa yang sebenarnya tengah terjadi saat ini? Sebenarnya ini sangat prihatin sekali ya Mbak ya dengan kondisi seperti ini. Tapi kembali lagi ini sebenarnya mengingatkan kita dan pembelajaran bagi kita semua, khususnya orang tua, untuk lebih bijak lagi dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Karena sebenarnya seperti ini Mbak, peran orang tua itu sangat penting sekali terhadap anak yang menjadi pelaku bullying ataupun yang menjadi korbannya. Karena memang pola pengasuhan di sini adalah tonggak utama kenapa anak menjadi sebagai pelaku atau menjadi korban. Jadi ketika anak menjadi pelaku bullying itu tidak serta-merta dalam satu hari dia tercipta nih jadi seperti ini. Itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi kembali lagi, orang tua, nilai-nilai apa sih yang ditanamkan pada orang tua ketika anak masih sangat kecil sekali, karena itu sangat berdampak ke depan ke perkembangan anak gitu. Baik, berarti awal apa ya bisa kita katakan adalah bagaimana pendidikan dasar itu kemudian membentuk sosok ataupun karakter seseorang. Iya, nilai-nilai. Saya ingin memisahkan terlebih dahulu. Apakah kemudian sampai umur berapa sih atau dimulai dari umur berapa sih kemudian kita bisa melihat ataupun membaca karakter ini? Oke, sejak anak lahir sebenarnya itu kita sudah mulai menanamkan ya melalui komunikasi. Kan kalau misalnya dari mulai umur berapa atau misalnya sampai usia berapa itu nggak ada batasannya Mbak dalam kita memberikan pola pengasuhan. Tapi efeknya sangat panjang sekali. Jadi seperti gini, kita sebagai orang tua tentunya sudah berencana. Kita pengen anak kita seperti apa sih, memiliki value apa dalam kehidupannya ke depan nanti. Misalnya pengen anak punya nilai-nilai luhur yang bagus, terus nilai moral yang bagus. Karena di situ kita sudah mulai merancang tuh, makanya menanamkan misalnya toleransi terhadap sesama, rasa menghargai, bentuk kasih sayang, respek dan tanggung jawab gitu. Jadi sejak sedini mungkin. Dan itu dimulai dari memang dalam lingkungan rumah. Walaupun memang banyak yang berkomentar ketika anak sudah remaja itu kan sudah bukan tanggung jawab orang tua, karena dalam artian gini, bukan tanggung jawab orang tua, waktunya sudah lebih banyak dihabiskan di luar dengan lingkungan sosial lah. Itu benar, karena tapi kembali lagi perlindungan yang paling baik buat anak adalah di rumah. Dan kembali lagi ketika anak meninggalkan rumah, dia juga membawa nilai-nilai yang sudah dia anut sebenarnya. Gitu. Baik, kalau misalnya di luar kasus ini, ada beberapa kasus sebelumnya yang saya juga melihat ketika orang tua ternyata terkejut ketika melihat perilaku anaknya ketika berada di rumah dan di luar berbeda. Versi orang tua, nilai-nilai value itu sudah ditanamkan, tapi kemudian ternyata lingkungan lebih kuat mempengaruhi karakter anak. Bagaimana itu Mbak? Jadi gini Mbak, pola pengasuhan itu ada macam-macam ya Mbak ya. Ada pola pengasuhan yang demokratis. Anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, begitu juga dengan orang tua, ada diskusi di sana. Nah kadang-kadang orang tua berpikir gini, pola pengasuhan yang diterapkan itu lebih ke otoriter gitu. Jadi dia tanamkan nilai-nilai tidak I'm the boss. Jadi kamu harus ngikutin apa kata ayah dan ibu, makanya tanpa mau mendengarkan. Nah, orang tua lupa mungkin meng-cross check. Harusnya kan orang tua juga rajin melakukan komunikasi dengan pihak sekolah ya. Sama nggak sih apa yang ditanamkan di rumah terus diterapkan nggak ya di sekolah seperti itu, makanya. Jadi memang kembali lagi pola pengasuhan itu ada yang neglected, ada authoritarian, ada demokratis, dan ada permisif yang justru malah memanjakan anak. Segala sesuatunya tuh boleh, makanya. Sehingga anak tidak bertanggung jawab. Baik, gitu. kita berbicara mengenai kasus ini sendiri. Posisi korban saat ini masih trauma. Menurut Anda bagaimana penanganan yang tepat untuk sosok korban? Paling tepat itu adalah penanganan psikososial ya Mbak ya. Jadi pendampingan dilakukan oleh konselor ataupun misalnya psikolog atau psikiater. Karena memang korban itu biasanya mengalami rasa takut yang berlebihan, rasa cemas dan bisa berujung trauma dan bisa juga mengakibatkan korban menjadi depresi. Nah tentunya pendampingan ini tidak 1 hari atau 2 hari itu sudah langsung kelihatan hasilnya gitu, butuh waktu yang sangat panjang. Kita mengajarkan si korban itu, biasanya korban dari bully itu memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Nah kita bantu untuk memunculkan rasa percaya dirinya, dan setelah itu
Antara korban dan pelaku sebenarnya sama-sama memiliki karakteristik yang sama, yaitu self esteemnya sangat rendah sekali, sehingga melihat ke dirinya itu seperti ya saya tidak berharga gitu kan ya. Cuman caranya berbeda. Ketika si pelaku memiliki self esteem yang rendah, dia kompensasinya dengan cara menindas orang, Berarti menunjukkan bukan merasa kekuasaannya. superior sebenarnya. Bukan, sebenarnya dia bermasalah sama self esteem Oke, juga, oke. sama seperti korban. Cuman caranya berbeda. Kalau korban lebih menganggap saya tidak berdaya, saya tidak bisa melakukan apapun. Namun kalau si pelaku untuk memunculkan rasa percaya dirinya itu dengan cara menindas, kan ya. Di situ dia merasa berkuasa gitu, dan itu akan terjadi secara berulang. Baik, Jadi yang perlu proses pendampingannya secara lebih mendetail bagaimana sih Mbak? Karena tadi Anda juga mengatakan tidak mungkin 1-2 hari Iya, ini kemudian betul. bisa tuntas begitu saja. Masih ada rasa trauma itu Iya, yang kemudian betul. berada. Ini butuh waktu yang panjang dan itu juga butuh support dari lingkungan, terutama dari orang tua dan pihak sekolah, kan ya. Yang paling simpel seperti ini, misalnya untuk korban menumbuhkan rasa percaya dirinya, misalnya di sekolah ya Mbak ya, kan paling sederhana sekali, misalnya guru ini biasanya guru kan sudah observasi ya, karakter A, B, C seperti apa. Untuk memunculkan rasa percaya diri, misalnya kasih tanggung jawab ke si anak, misalnya. Tolong dong bawain buku ini ke kantor guru, kan setelah itu kasih apresiasi, terima kasih, muncul rasa penghargaan. Jadi tidak hanya semata-mata mencari eksistensi ya, tapi mesti keberadaannya itu diakui oleh gurunya, terus Perlakuan yang diapresiasi. sama untuk remaja juga Iya, bisa. bisa seperti itu, kan. Jadi dari hal yang sangat sederhana bisa kita lakukan. Terus di sekolah, rumah juga seperti itu, kan. Dari kasih anak tanggung jawab, setelah anak berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya, jangan lupa berikan apresiasi. Yang paling sederhana, terima kasih. Baik, dalam kasus bullying ada beberapa orang tua kemudian memutuskan menarik anaknya dan mengeluarkan dari lingkungan itu. Menurut Anda apakah itu kemudian keputusan yang tepat? Iya, bisa tepat kalau ini sebagai korban apa pelaku? Korban, sebagai korban. Kan Kita ya. berbicara mengenai korban. Iya, terlebih dulu. karena misalnya dilihat udah nggak kondusif nih, kan ya. Bisa dikatakan tepat, bisa juga kurang tepat. Kalau misalnya memang sudah sangat tidak kondusif, terus dikeluarkan, setelah dikeluarkan next-nya apa nih, kan ya. Karena kan sebenarnya sekarang kita hidup di zaman informasi yang sudah sangat canggih ya Mbak ya, kan ya. Walaupun dikeluarkan dari situ, masuk ke sekolahan lain, tapi kan informasinya juga nyampe sebenarnya ya. Jadi setelah itu apalagi sih yang dilakukan orang tua? Apakah cuma sekedar dijauhkan dari sekolah yang lama, tapi nggak ada pendampingan yang lain, ya berarti tidak efektif gitu. Baik, komunikasi pendampingan itu hanya dari sisi korban sang anak saja atau sebenarnya konseling juga diperlukan oleh orang tua? Konseling juga diperlukan oleh orang tua, karena orang tua juga butuh tahu nih. Jadi ketika terjadi sesuatu sama si remaja ini, orang tua juga butuh menyadari punya andil apa ya di sana gitu. Jadi konselor juga membantu atau psikolog juga membantu orang tua melihat pola pengasuhannya bagaimana. Karena cenderung anak-anak itu adalah peniru yang sangat ulung, khususnya remaja kayak gitu. Jadi ketika kita mengajarkan nilai-nilai atau norma-norma tertentu, aturan-aturan tertentu, dia akan melihat apa yang diajarkan orang tuanya menerapkan nggak ya. Misalnya mengajarkan untuk saling menolong, tapi pada kenyataannya yang dia lihat orang tuanya cuek sama lingkungan sekitarnya, nggak pernah peduli gitu. Jadi anak akan mengalami kebingungan tentunya. Baik, kasus di Pontianak dan beberapa kasus lainnya, pelaku adalah biasanya teman sekolah, teman bermain, atau kakak kelas. Bagaimana kemudian kita bisa menolong para pelaku ini yang kemudian kita angkat label juga sebagai korban? Iya, betul. Jadi di sini sebenarnya penanganan atau pendampingan tidak hanya di korban saja, justru di pelaku pun itu sangat diperlukan. Walaupun juga pelaku juga harus menerima konsekuensinya ya Mbak ya. Jadi gini, untuk memberikan efek jerah, misalnya kembali lagi sih dari aturan ke sekolah, kebijakan sekolah seperti apa. Ada mungkin sebagian sekolah, oke, dikasih skorsing nih pelakunya misalnya. Nah, skorsing itu sebenarnya sudah suatu bentuk konsekuensi yang harus dia terima. Nah, setelah dia dikasih skorsing, karena apakah dia hanya berdiam diri di rumah aja selama 2 minggu atau misalnya 3 minggu tanpa melakukan apapun. Karena sebenarnya ketika anak tidak memiliki kegiatan, ide-ide itu menstimulasi anak untuk mempunyai ide-ide yang ya bisa jadi negatif gitu, apalagi kalau selalu ada gadget gitu ya. Jadi ketika misalnya anak mendapat skorsing selama sekian minggu, misalnya harus ada pendampingan oleh konselor, misalnya melakukan aktivitas yang positif atau membuat anak menyadari bahwa perilaku dia, tindakan dia itu merugikan orang. Seperti itu kan ya. Jadi tetap harus ada pendampingan yang jelas. Dan kalau misalnya kita bicara tentang efek jerah ya Mbak ya, kan ya,
seperti kayak sekarang di sosial media begitu banyak netizen dan haters, itu sudah satu konsekuensi sosial yang harus dia terima. Dan itu juga bisa menyebabkan dia menjadi trauma ya, makanya walaupun mungkin ada sebagian yang ngerasa biasa aja, justru malah merasa senang gitu kan, semakin jadi viral, semakin terkenal gitu. Jadi masing-masing anak sebenarnya berbeda-beda. Efek jera lain yang kemudian saya tahu kita ada aturan main tanda kutip, ada undang-undang perlindungan anak, tapi kemudian ada yang mempertanyakan apakah kemudian bisa dipidana, apakah itu merupakan solusi? Nah kalau itu kan lebih ke hukum ya Mbak ya. Kalau dari segi psikologisnya memang lebih ke hukumannya yang sifatnya edukatif. Artinya begini Mbak, yang edukatif ketika kita memberikan hukuman itu tidak memberikan dampak anak menjadi dendam. Ketika anak dendam dia akan bisa saja akan mengulangi perilaku tersebut atau malah menjadi lebih brutal. Gitu. Jadi seperti tadi, hukuman yang edukatif seperti apa sih yang nanti kedepannya akan bermanfaat buat dia? Seperti misalnya terapi modifikasi perilaku, gitu kan ya. Mungkin bisa dijelaskan terapi seperti artinya apa? Seperti ini, ketika kita memodifikasi perilaku, misalnya ketika dia udah dapat skorsing itu udah dapat konsekuensi ya, misalnya oke skorsing, kita ikutkan dia dalam suatu kegiatan sosial yang dia harus melayani banyak orang, misalnya bawa ke panti sosial, kayak gitu, tentunya dengan pendampingan ya, itu untuk memunculkan kalau misalnya di antara sesama kita itu harus saling membantu gitu kan. Intinya kita tujuan itu untuk menyadarkan dia kalau dalam hidup ini kan kita harus saling menghargai, kasih sayang, toleransi, dan memunculkan rasa empati. Baik, koreksi saya jika salah, tapi social service seperti itu belum berjalan di Indonesia. Iya, benar. Masih agak sedikit susah. Iya, kalau Anda sendiri melihat kasus bullying di Indonesia ini perlakuannya seperti apa saat ini? Apakah sudah memang cukup maksimal? Karena ketika ada api kemudian ramai-ramai semua pihak memadamkan, tapi setelah itu bisa saja muncul api lainnya dan ini menjadi salah satu lingkaran yang tak pernah putus. Dan ini berada di depan mata kita. Iya betul, seperti lingkaran setan ya Mbak ya sebenarnya. Jadi nggak ada hentinya, yang tadinya jadi korban juga nanti bisa nextnya bisa menjadi pelaku gitu kan ya. Jadi yang paling penting memang dari sekolah sendiri, orang tua itu harus benar-benar disosialisasikan tentang perilaku bully ini sendiri. Nah dari pihak sekolah juga, sekarang juga sekolah kan anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah ya bersama gurunya gitu. Pihak sekolah atau para pendidik juga harus lebih aware, dan ketika misalnya memang ada anak yang sudah cukup berani atau asertif mengatakan saya mendapat perilaku yang tidak nyaman nih misalnya, tolong jangan dianggap itu hanya hal sepele. Kadang-kadang pernah saya temuin juga di pasien sendiri, akhirnya anaknya merasa frustasi karena ketika dia memberitahukan kepada gurunya malah dianggap dia berlebihan gitu kan. Padahal kan kondisi psikologis baper atau lebay. Padahal kan kondisi psikologis masing-masing anak, kondisi mentalnya berbeda-beda ya Mbak ya gitu. Jadi jangan dianggap itu adalah hal yang biasa gitu. Baik. Mbak Nidia, mari kita bergerak berbicara mengenai social media. Tadi Mbak Nidia berapa kali menyampaikan masalah gadget, social media. Seberapa besar pengaruhnya menurut Anda dalam pembentukan karakter anak pada saat ini? Sangat besar sekali, karena dengan perkembangan teknologi itu sudah gitu sosial media, dalam sekian detik kita bisa mengakses apapun dari smartphone, dan sekarang semua anak dari usia yang masih sangat dini sudah punya smartphone ya Mbak ya. Jadi kalau ditanya seberapa besar, sangat besar sekali kan ya. Dan khususnya untuk remaja, dia mencari identitas diri, jati dirinya kan. Walaupun kita sudah menanamkan nilai-nilai kan ya, dia mulai membandingkan apa yang dia dapat nilai-nilai di rumah dengan yang dia lihat, apalagi di sosial media, Instagram ya biasanya. Mereka punya idola-idola sendiri yang jadi panutan gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali dan sangat besar sekali pengaruhnya kan ya. Dan begitu juga dengan informasi, sebaiknya kita juga yang memberikan informasi harus bijak. Yang menanggapi atau berkomentar juga harus bijak gitu. Jangan sampai malah membuat situasi menjadi sangat panas gitu. Bagaimana ini kan sesuatu yang tidak bisa saya harus mengatakan memang era modernisasi, digitalisasi, semua informasi bisa masuk dalam tiap detik. Bagaimana orang tua berperan dalam hal ini? Melakukan pengawasan kan ya. Jadi misalnya gini, anak-anak sekarang udah punya, sebenarnya kalau untuk di Instagram untuk settingan itu sudah ada. Udah ditingkatkan lagi kalau menurut saya ya, apa yang boleh dan tidak boleh gitu kan ya. Nah nggak ada salahnya juga orang tua juga biasanya punya Instagram ya, kan ya. Terus dipantau ya, under supervise lah kan ya. Dan juga yang perlu saya ingatkan di sini, anak-anak itu kan mencontoh. Kadang-kadang nih
orang tuanya juga cukup gaul, tapi dalam berkomentar misalnya ketika ada suatu kasus, kan hati-hati kan ya, komentar apa yang diberikan orang tua terhadap kasus tertentu, anak akan mengadaptasi itu. Jadi sebisa mungkin ketika kita berkomunikasi sama anak atau misalnya berkomentar tentang sesuatu kejadian yang viral, kita juga memberikan komentar yang tidak menstimulasi anak untuk bertindak secara agresif juga, karena anak akan mencontoh. Baik, the art of communication. Iya. Oke. Terakhir, peran lingkungan secara keseluruhan. Saya setiap menemukan kasus ini selalu menutup perbincangan harapannya agar ke depan tidak lagi terjadi kejadian yang serupa, tapi kemudian terjadi kembali. Apa saran Anda? Bagaimana kita kemudian bisa bersama-sama berjabat tangan, keluarga, lingkungan, masyarakat, atau yang paling besar pemerintah untuk mencegah bullying terjadi? Oke, yuk untuk dari media sosial ini kita sama-sama lebih cermat ya Mbak ya, lebih bijak sebenarnya. Terus kalau dari pihak-pihak yang terkait, misalnya orang tua terutama dan para pendidik, sekolah, mungkin yuk sama-sama kita galakkan lagi, kampanyekan lagi tentang bullying ini, mungkin ya. Jadi jangan dianggap ini adalah udah hal yang biasa, mungkin ya, seperti itu. Terus lebih aware gitu ketika memang ada satu anak yang merasa tidak nyaman terhadap perilaku temannya, jangan dianggap itu hanya hal yang biasa atau misalnya kamunya aja yang baper gitu kan ya. Perlu kita ingat kondisi masing-masing psikologis anak dan mental masing-masing anak itu berbeda-beda, jadi tidak bisa dipukul rata lagi. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Nidia Dwika Putri, psikolog anak dari Askara Pelangi sudah berbincang bersama kami.